Yap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Amor Story. Nah, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian karena ini requestan teman-teman 1 bulan yang lalu kurang lebih ya. Cuman aku baru sempat bikin videonya sekarang. Dan buat teman-teman semua yang masih bingung, yang galau, habis berhenti kerja mau ngapain, karena banyak yang bareng resign sama aku dan ternyata gak nyampe 3-4 bulan, bahkan 1-2 bulan mereka pergi, berangkat lagi, bikin lamaran lagi, dan jadi karyawan lagi. Harus kalian ketahui adalah kalian harus ingat kalau yang paham kita, yang mengetahui kita ini ya hanya Allah. Selain itu ada sahabat, ada teman kita, ada yang terutama yang paling dekat sama kita itu orang tua kita. Tapi di samping itu yang lebih paham kita, terkadang manusia itu kita sharing nih, kita curhat ke orang-orang yang di sekitar kita, itu tidak semua orang memahami kita, apa yang kita mau, apa yang kita pengen itu gak semua orang paham. Dan yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu arah kiblat kita kemana gitu kan. Ketika kita salah arah, ketika kita salah pilihan, ketika kita gagal dalam suatu hal, ingat, kita tidak akan pernah ngerasa kecewa yang terlalu sakit banget. Dan itu kalau kita salah pilih udah bikin kita down, termasuk kerjaan kita. Harus kalian pahami adalah ini ada beberapa tips yang teman-teman insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman semua, asal kalian benar-benar memahami dan menerapkan semua itu. Kalian harus punya tujuan yang jelas. Kenapa punya tujuan yang jelas? Karena ketika kita memiliki kayak keputusan yang bulat, otomatis harus dengan hati terbuka, dengan pikiran yang positif, dengan keputusan yang jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu ya libatkan Allah. Yang pertama punya tujuan yang jelas, libatkan Allah dalam segala keputusan kita. Karena terkadang semua orang itu tidak bisa memahami kita, akan tetapi Allah lebih paham kita, siapa diri kita, apa yang kita pengen, itu Allah yang lebih tahu. Masa sih kayak gitu kan? Mungkin awalnya kayak gini, kita mending langsung aja nih ke teman-teman curhatnya, langsung aja nih curhatnya ke orang tua, langsung aja curhatnya ke sahabat. Memang kita juga butuh itu, tapi itu yang lebih penting adalah Allah yang lebih tahu kita, keinginan kita. Jadi kita curhat ke Allah, bahasanya dengan cara apapun itu, dengan bahasa apapun, Allah lebih tahu, Allah lebih paham kita sebelum kita bicara. Akan tetapi Allah lebih seneng kalau kita yang ngomong langsung. Ibaratkan gini, kalau misalkan teman-teman mau minta bantuan ke si A misalkan, terus teman-teman gak ngomong langsung ke si A ini, tapi lewat perantara teman kalian, misalkan kayak gitu, apa si A ini bakal membantu langsung? Mungkin bisa membantu, cuman gak langsung. Karena kalau misalkan beda halnya dengan kita yang ngomong langsung ke orang itu. Nah, apalagi Allah yang lebih tahu kita, lebih pahami kita, lebih sangat, kata Allah ibaratnya gini, saya lebih dihargai kalau misalkan orang itu meminta sama saya, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan. Itu janji Allah, gak mungkin Allah mengingkari janjinya. Seperti halnya dengan manusia, apapun itu keputusan apapun yang ingin kita ambil, jangan sampai kita menyesal karena kita mengambil keputusannya sendiri kayak gitu. Jadi ingat, harus punya tujuan yang jelas, libatkan Allah dalam segala keputusan kita apapun itu ya Allah. Dan yang kedua, kita harus fokus. Kenapa? Kalau misalkan kita gak fokus,
kita pas resign itu kita udah punya tujuan yang jelas tapi kita gak fokus, percuma teman-teman. Pasti karena banyak nih teman-teman aku juga pas bareng sama aku, dia tuh udah resign kerja udah yakin banget karena dia itu sharing, aku tuh udah bener-bener bulat banget gitu kan. Terus aku sharing ke teman aku dan ternyata mereka juga banyak yang ikut berhenti gitu kan. Nah, aku bukan provokator, maaf ya, aku bukan provokator, tapi mungkin karena kita sharing-sharing, oh ternyata gini ya, punya masukan yang benar-benar masuk gitu kan. Akan tetapi mereka lupa sama tujuan awal mereka gitu, dan mereka gak fokus, dan itu gak mudah teman-teman, karena aku juga ngerasain hal itu tidak mudah. Kita perlu keyakinan, fokus akan tujuan itu. Ketika mereka gak fokus dan ternyata betul sesuai dengan apa yang ada tersirat dalam benak aku, gak lama nih, bentar lagi dia pasti udah masuk kerja lagi atau udah ngelamar lagi, dan ternyata bener, sekarang kamu ngapain? Oh, aku mah udah gini-gini, udah ada kegiatan nih, ada kesibukan, kalau aku gitu kan. Nah temen-temen, terus kamu sekarang gimana? Sekarang kamu aktivitasnya apa? Aku udah nyiapin lamaran, aku udah masuk lamaran ini, aku udah masuk kerja lagi di sini. Masya Allah. Dan itu benar-benar mungkin mereka udah gak, apa ya, dia gak fokus sama tujuan awal. Tapi itu kembali pada teman-teman semua ya. Memang itu melatih semua itu tuh tidak mudah. Tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita perhatikan di media sosial. Aku happy itu enggak sama sekali. Pasti banyak rintangan, ujian, semua itu tidak mudah. Oke, tapi insya Allah kalau kita libatkan Allah, semuanya akan terasa ringan dan selalu ada jalan-jalan yang tidak kita sangka, karena akal manusia itu terbatas. Tidak masuk akal kita karena pikiran kita ini terbatas teman-teman. Gak mungkin nih kita cuma doa doang terus gak mungkin Allah respon curhatan cerita kita, masa iya sih gitu kan. Kalian yang berpikir seperti itu, coba deh lakukan dulu aja, jangan berpikir negatif sama Allah. Lihat, kalau misalkan kalian gak percaya, lihat di sekitar kalian, ini begitu luasnya. Di sekitar kita aja, jangan kemana-mana gitu kan. Itu begitu luas, langit beserta seluruh isinya itu sangat luas. Apa hubungannya loh, ini aku nanya tentang ini kok apa hubungannya? Kalau nggak dikaitkan sama itu, kalian mungkin nggak akan pernah masuk, karena setiap sisi kehidupan kita itu harus menjadi pembelajaran teman-teman, dan insya Allah itu akan melatih fokus kita pada tujuan awal kita. Oke, yang ketiga, dan dia ini poin terakhir dari aku adalah apa yo? Yep, betul teman-teman yang berpikir, oke, aku tuh gampang nyerah, aku tuh ini, aku tuh itu. Oke, ketika aku udah berhenti kerja, banyak tawaran ini itu, ini mau gak ada lowongan ini loh, terus kamu kan udah bagian ini, udah enak tuh, udah pengalamannya udah enak aja gitu kan. Oke, tahan, aku udah sempet berpikir, ini surat lamaran kerja aku ini udah ada nih, aku ingin menggapai hal yang selama ini aku nggak dapatkan gitu kan. Bukan hanya segi materi teman-teman, ingat, bukan hanya segi materi, akan tetapi kita kebebasan waktu, juga kebebasan apa yang ada, panggilan hati kita, intinya panggilan jiwa kita. Aku sih ngikutin itu, bener-bener kata hati aku, gak mau ngikutin kata orang lain. Oke, yang terakhir yaitu yang ketiga, kita harus memiliki mental yang kuat. Kenapa? Walaupun kita sudah punya tujuan yang jelas, sudah punya fokus yang benar-benar bagus, itu tidak cukup sampai di situ.
kalau kita tidak memiliki mental yang kuat. Kenapa? Karena mental itu sangat penting buat keberlangsungan hidup kita. Kalau nggak kuat mental, kalian jangan coba-coba. Tapi ingat, gak ada yang gak mungkin di dunia ini kecuali kita yang tidak mau berusaha, kita yang gak mau ikhtiar. Kita tipikal orang yang gak suka diatur. Ingat, gak suka diatur, otomatis aku kalau misalkan diomongin orang, oke, kalau misalkan itu baik buat kita, oke, kita terima. Kalau misalkan itu bikin kita ngedown, bikin kita lemah, jangan didengarkan, jangan dihiraukan. Tujuan yang jelas, kita harus punya fokus yang bagus, kita harus benar-benar fokus. Dan ketiga itu mental, karena mental itu sangat penting sekali buat teman-teman semua untuk mewujudkan apa yang teman-teman pengenkan gitu kan. Dan kenapa saya berhenti kerja, itu alasannya sangat kuat, karena saya tidak suka diatur orang. Dan that's it. Banyak yang bilang, oke, kalau kamu gak suka diatur, oke, kamu harus punya kerjaan sendiri, kamu harus punya usaha sendiri gitu kan. Nah, dari situ aku benar-benar oke, ini tantangan buat aku. Dan ternyata wow, ini sangat-sangat bagus sekali sih, bener-bener bagus sekali. Kalau kamu gak suka diatur, kamu minimal harus punya kerjaan sendiri yang ngegaji diri sendiri. Nah, ya kayak gitu. Jadi itu bener-bener pukulan keras. Itu gak akan mudah. Kalau kita mentalnya lemah, dikatain orang ini itu, kalian mungkin gampang nyerah gitu aja. Dan aku gak mau kayak gitu. Aku hilang tujuan aku cuma gara-gara omongan orang, enggak gitu. Jadi teman-teman harus intinya, kalau misalkan ada omongan yang gak baik, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, istilahnya kayak gitu lah. Gak apa-apa kalau itu bikin kita semakin baik, pribadi jadi lebih baik. Jadi intinya setiap proses, setiap tahapan itu tidak mudah. Yang penting kita kuat mental. Jadi insya Allah, libatkan Allah dalam segala keputusan kita, insya Allah akan dimudahkan. Dan semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika banyak kesalahan, mohon maaf, karena ini aku nge-share sesuai pengalaman aku dan kata-kata aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan jika ada masukan, kritik, dan saran, silahkan di kolom komentar di bawah, atau bisa kontak aku di DM Instagram. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.